Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Singkong Ube Lovers, pada kangen gak nih sama admin? Makan roti bakar bersama orang tua. Apa kabar nih kalian semuanya? Sebelumnya nih, kita mau kenalan dulu sama siapa aja sih anggota dari kelompok satu. Anggota kelompok satu terdiri dari Muhammad Ridho Rohman dengan NIM akhir 137, kemudian Elizabeth Teresia dengan NIM akhir 246. Selanjutnya, Ilham Fatur Rohman dengan NIM akhir 157, kemudian Eli Sofia Tuniswah dengan NIM akhir 249. Selanjutnya, Kinanti Sekar Ayu dengan NIM akhir 238 dan Birli Ratu Madani dengan NIM akhir 167. Tentunya kalian semua tidak asing lagi dengan tanaman singkong. Singkong atau yang sering disebut dengan ubi kayu serta memiliki nama latin Manihot esculenta crans merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah tanaman padi dan jagung. Di dalam singkong terdapat kandungan zat gizi yaitu seperti protein. Singkong segar mengandung senyawa glukosida sianetik dan bila terjadi proses oksidasi oleh enzim linamarase, maka akan dihasilkan glukosa dan asam sianida, yaitu HCN, yang ditandai dengan bercak warna biru, dan sifatnya yaitu menjadi toksik atau racun. Singkong segar mempunyai komposisi kimiawi yang terdiri dari kadar air sekitar 60%, rati 30%, serat kasar 2,5%, kadar protein 1%, kadar lemak 0,5%, dan kadar abu sebesar 1%. Oleh karenanya, singkong merupakan sumber karbohidrat dan serat makanan. Kandungan HCN dalam kulit singkong dapat dikurangi melalui beberapa perlakuan, yaitu antara lain dilakukan perlakuan seperti perendaman, perebusan, dan fermentasi. Berdasarkan kadar amilosa, ubi kayu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada ubi kayu gembur dengan kadar amilosa lebih dari 20% dan yang kedua ada ubi kayu kenyal dengan kadar amilosa kurang dari 20%. Budidaya singkong. Yang pertama, kita perlu melakukan persiapan dan pembersihan lahan dari semua jenis gulma dan akar. Selanjutnya, kita membuat bedengan yang bertujuan untuk mempermudah penanaman. Yang ketiga, yaitu pola tanam dengan memperhatikan musim dan curah hujan. Jika menggunakan pola tanam monokultur, biasanya menggunakan jarak tanam 100 x 100 cm, 100 x 60 cm, atau 100 x 40 cm. Sedangkan pola tanam tumpang sari menggunakan jarak tanam 150 x 100 cm atau 300 x 150 cm. Yang keempat, melakukan penanaman dengan meruncingkan ujung bawah stek ketela pohon, kemudian tanamkan sedalam 5-10 cm. Yang kelima, melakukan penyiangan 2 kali dalam satu musim. Yang keenam, memupuk dengan pemupukan sistem berimbang antara nitrogen, fosfor, dan kalium pada saat tanam dan saat tanaman berumur 2-3 bulan. Yang ketujuh, melakukan irigasi genangan yang dilakukan 2 minggu sekali berdasarkan kebutuhan. Yang kedelapan, atau yang terakhir, umur panen tanaman ketela pohon yaitu ketika telah mencapai 6-8 bulan untuk varietas gajah dan 9-12 bulan untuk varietas dalam. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai lahan singkong. Jadi lahan singkong itu terdiri dari apa aja sih? Olahan singkong bisa terdiri dari olahan langsung, produk intermediate, dan tepung kasava termodifikasi. Penjelasan pertama mengenai olahan langsung. Untuk olahan langsung, sebaiknya digunakan bahan baku singkong yang tidak pahit. Beberapa jenis singkong saat ini menjadi bisnis yang menguntungkan, seperti keripik berbumbu dengan berbagai merek, misalnya Kitela, Kusuka, dan berbagai jenis keripik balado yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Kemudian yang kedua merupakan produk intermediate.
Produk intermediate ini terdiri dari gaplek yang merupakan singkong yang dikeringkan setelah dikupas, dan ada juga tepung cassava dan tepung tapioka. Dan penjelasannya terakhir merupakan tepung cassava termodifikasi. Tepung cassava termodifikasi adalah tepung singkong yang dibuat dengan menambahkan proses fermentasi sebelum pengeringan. Fermentasi ini dilakukan dengan cara merendam sawut atau chips ubi kayu. Setelah perendaman, sawut dipres dan dikeringkan, kemudian digiling. Hasil dari tepung cassava ini lebih berkarakter putih dan tidak beraroma singkong. Bagaimana singkong di Indonesia? Singkong merupakan salah satu bahan pangan pengganti beras yang cukup penting peranannya dalam menopang ketahanan pangan dan kebutuhan pokok makanan di Indonesia. Konsumsi singkong secara nasional maupun untuk diekspor terus mengalami peningkatan. Harga singkong juga meningkat setiap tahunnya. Usaha tani singkong ternyata jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha tani tanaman pangan lainnya, seperti jagung, kedelai, dan padi, karena lebih sedikit biaya yang dibutuhkan untuk budidaya. Singkong dapat membuka lapangan pekerjaan bagi buruh tani, pemuda pedesaan. Singkong juga dapat menekan angka kemiskinan, menekan angka kriminalitas, dan memberikan keuntungan yang signifikan. Kendala pembangunan usaha tani singkong di dalam negeri adalah semakin terbatasnya lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan singkong. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Singkong Ube Lovers. This time we want to introduce about our product is keripik singkong krinsong, gurih dan renyah. Krinsong terdiri dari dua varian rasa. Varian rasa yang pertama yaitu varian rasa pedas balado. Komposisi makanan terdiri dari singkong, minyak nabati, gula, garam, penyedap rasa, dan bumbu balado pedas. Nah, buat kamu yang suka pedas, sabi banget nih cobain krinsong yang satu ini. But buat kamu yang gak suka pedas, jangan khawatir, karena krinsong juga memiliki varian rasa yang gak kalah enaknya, yaitu varian rasa keju. Komposisi makanan terdiri dari singkong, minyak nabati, gula, garam, penyedap rasa, dan bumbu keju. Varian rasa keju yang satu ini dijamin deh nggak kalah enaknya dari varian rasa pedas balado. Pecinta keju wajib banget nih cobain varian rasa yang satu ini. Nah, untuk harga produk, teman-teman gak usah khawatir deh. Dijamin murah, yaitu cuman 12.000 tiap varian rasa. Varian rasa pedas balado 12.000 dan varian rasa keju 12.000. Wah, bener-bener harganya sesuai kantong mahasiswa banget ya. Nah, jadi tunggu apa lagi nih teman-teman? Buruan dipesan sekarang, karena krinsong gurih dan renyah. Khusus buat kamu, pecinta singkong. Nah, sekian dari kami. Thank you. Goodbye. See you.